Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianda Afriza dengan NIM 2215111029. Di sini saya dari kelompok 2. Eh, dan yang lalu di sini ada anggota kelompok 2 yang lainnya, yaitu ada Aulia Azizah Fauziah dengan NIM 22151104. Selanjutnya Aulia Nurul Fauziah 2215111005. Selanjutnya ada Fatia Qurratain Yuner dengan NIM 2215111009. Yang lalu ada M Naufal Fadil Aziz dengan NIM 2215111116. Yang selanjutnya, Paulina Lestari Simatupang 2215111026, dan yang terakhir adalah saya Rianda Afriza dengan NIM 2215111029. Oke, Supplyfy Me. Supplyfy Me adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu supplier dalam mengelola barang yang akan disuplai kepada konsumen. Salah satu fitur canggih aplikasi ini adalah memungkinkan admin sebagai seorang supplier untuk menghindari risiko kehabisan stok. Karena sistem akan secara langsung memantau barang-barang dan pemesanan itu secara real time. Jadi hal ini gak hanya menghemat waktu, tetapi juga memberikan manajemen persediaan menjadi lebih terstruktur, efektif, konstruktif. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ruang lingkup ruang lingkup dari aplikasi kami itu yang pertama ada fitur manajemen konsumen. Manajemen konsumen itu apa sih gunanya gitu? Fitur ini tuh berguna untuk mengelola data konsumen gitu. Jadi itu tuh udah termasuk untuk menambahkan konsumen baru, mengedit data konsumen, dan menghapus data konsumen seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada manajemen inventaris barang. Nah, fitur ini juga berguna untuk mengelola detail lengkap dari daftar-daftar barang yang ada di daftar inventaris gitu. Jadi ini tuh fitur ini tuh memungkinkan supplier untuk menambah, mengedit, menghapus barang dari daftar inventaris gitu. Misalnya di di gudang gitu ya. Saya kepo gitu pengen melihat Indomie itu ada nggak? Oh ternyata dengan fitur ini itu bisa diwujudkan gitu di keinginan saya untuk mengetahui barang itu ada atau stoknya berapa dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang ketiga ada manajemen pembelian. Manajemen pembelian ini berguna untuk menyediakan informasi detail pembelian yang dilakukan oleh konsumen gitu, yang kemudian akan dicatat dan disimpan dalam database gitu. Nah, yang keempat ini ada manajemen pembayaran. Nah, manajemen pembayaran itu gunanya untuk menyediakan informasi detail pembayaran lah yang dilakukan oleh konsumen gitu. Jadi misalnya konsumen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, nanti kecatat dalam fitur manajemen pembayaran ini gitu. Dan yang terakhir adalah pengiriman barang. Nah, eh, kalau misalnya apa namanya, aplikasi-aplikasi kayak gini kan udah online ya, masa sih nggak ada pengiriman barang? Jadi fitur ini tuh berguna untuk menyediakan opsi pengantaran langsung ke alamat konsumen gitu, langsung langsung COD langsung. Jadi fitur ini tuh nggak hanya memberikan kemudahan pada proses pembelian, tapi juga meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Jadi konsumen itu bisa menikmati fleksibilitas gitu untuk memilih waktu, lokasi, dan lain sebagainya dalam hal pengiriman ini gitu. Pokoknya fleksibilitas dalam jadwal, waktu, dan lain-lain seperti itu. Itu untuk ruang lingkup. Oke, selanjutnya ada aturan bisnis atau business rules. Di sini ada 6 yang dicantumkan di sini. Yang pertama, itu aturannya, jika konsumen melakukan pembelian, stok barang dalam inventaris harus berkurang sesuai dengan jumlah pembelian. Semisal, kalau misalnya eh, ada pembeli namanya Rudi misalnya, beli nih popok bayi atau enggak beras gitu. Beras dengan jumlah tiga karung, berarti di inventaris 3 karung itu harus berkurang seperti itu. Dan yang kedua, total harga barang didapat, total harga barang didapat dari perhitungan perkalian antara kuantitas yang dibeli dengan harga per unit dari tiap barangnya. Seperti itu. Dan eh, jadi apa namanya? Total harga barang tuh akumulatif seperti itu. Dan yang ketiga, konsumen dapat menggunakan diskon saat melakukan pembelian. Saat konsumen menggunakan diskon, maka diskon harus valid, eh, yaitu kode kupon harus sesuai dengan tanggalnya dan persentase diskon sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya dari kita itu cuma ada 20%, tapi eh, takutnya gitu ya ada oknum yang menyalahgunakan jadi bikin sendiri atau gimana. Jadi tergantung kesesuaian yang udah ditentukan dari pusatnya gitu. Yang keempat, konsumen hanya dapat membeli barang maksimal sebanyak ketersediaan stok yang tersedia. Jadi nggak bisa konsumen kalau stoknya cuma 5 dia membeli 7 itu bakal itu nggak bisa gitu. Nah, yang kelima, jika diskon telah memasuki tanggal berakhir diskon, maka diskon tersebut akan terhapus. Jadi yang tadi udah dijelasin harus dengan sesuai dengan tanggalnya dan persentasenya. Nah, di sini tuh berlaku untuk kasus tanggalnya gitu. Jadi kalau misalnya diskonnya sampai 20 Januari, berarti 21 Januari itu udah nggak bisa dipakai. Oke, nomor 6 yaitu yang terakhir. Jika tanggal pengiriman sudah ditentukan,
maka status pengiriman akan terisi menjadi dikirim statusnya. Namun jika tanggal pengiriman belum ditentukan, maka status pengiriman akan terisi menjadi belum terkirim. Nah, jadi itu sesuatu trigger gitu buat status seperti itu. Oke. Nama saya Fatih Kurota Aini Yuner dan di sini saya akan menjelaskan bagian PDM. Di PDM ini memiliki 8 tabel. Yang pertama ada admin, inventory, list pembelian, membeli, diskon, konsumen, pembayaran, dan driver. Untuk tabel admin itu mempunyai 3 atribut yaitu email, password, dan username. Dan username itu berperan sebagai primary key. Kemudian ada tabel inventory. Inventory itu memiliki 6 atribut. Yang pertama ada ID barang, username, nama barang, stok, tanggal kadaluarsa, dan harga per unit. Di sini ID barang itu berperan sebagai primary key dan username berperan sebagai foreign key yang berasal dari tabel admin. Kemudian ada tabel list pembelian yang berisi 5 atribut yaitu ID list, ID barang, ID pembelian, kuantitas, total harga barang. Nah, ID list ini berperan sebagai primary key. Untuk ID barang dan ID pembelian itu berperan sebagai foreign key. ID barang itu berasal dari tabel inventory dan ID pembelian itu berasal dari tabel membeli. Kemudian ada tabel membeli. Di tabel membeli ini mempunyai 6 atribut. Yang pertama, ID konsumen, ID pembelian, kode kupon, ID pembayaran, tanggal pembelian, dan total biaya. Nah, ID pembelian ini di sini berperan sebagai primary key dan ID konsumen, kode kupon dan ID pembayaran berperan sebagai foreign key. Untuk ID konsumen itu berasal dari tabel konsumen, eh, kode kupon itu berasal dari tabel kupon diskon dan ID pembayaran itu berasal dari tabel pembayaran. Kemudian ada tabel konsumen. Nah, di tabel konsumen ini memiliki 5 atribut. Yang pertama ada ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, telepon konsumen, email konsumen. Nah, untuk ID konsumen di sini berperan sebagai primary key-nya. Kemudian ada tabel diskon. Di tabel diskon ini mempunyai 4 atribut. Yang pertama itu ada kode kupon, yang kedua itu ada persentase diskon, yang ketiga tanggal berlaku, yang keempat tanggal berakhir. Nah, untuk primary key-nya di sini adalah kode kupon. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini memiliki 8 atribut. Yang pertama ada ID pembayaran, ID konsumen, ID pembelian, ID driver, tanggal pembayaran, metode pembayaran, status pengiriman, dan tanggal pengiriman. Untuk primary key-nya sendiri adalah ID pembayaran. Dan untuk foreign key-nya itu ada 3, yaitu ID konsumen, ID pembelian, dan ID driver. Untuk ID konsumen itu tuh berasal dari tabel konsumen. Untuk ID pembelian itu berasal dari tabel pembeli. Dan untuk ID driver itu berasal dari tabel driver. Kemudian tabel terakhir itu berisi tabel driver yang berisi ID driver dan nama driver. ID driver di sini itu berperan sebagai primary key-nya. Nama saya Aulia Aziza Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dari aplikasi Supply Me. Total memiliki 7 entitas utama dan satu entitas skema baru. Dimulai dari admin, di mana admin ini memiliki relasi mengelola dengan inventory, di mana admin dapat mengelola satu atau banyak inventory, dan inventory dapat dikelola oleh satu admin saja. Lalu selanjutnya ada konsumen. Konsumen memiliki relasi membeli dengan inventory di mana konsumen dapat membeli satu sampai banyak inventory dan inventory dapat dimiliki oleh satu atau banyak konsumen. Karena relasinya many to many, maka dapat membuat skema baru atau entitas baru bernama membeli.
Selanjutnya, membeli ini memiliki relasi terdiri dari dengan entitas list pembelian, di mana membeli terdiri dari satu sampai banyak list pembelian dan list pembelian dapat dimiliki oleh hanya satu pembelian saja. List pembelian ini juga memiliki relasi memiliki dengan inventory, di mana satu list pembelian hanya dapat memiliki satu inventory dan satu inventory dimiliki oleh satu atau banyak list pembelian. Lalu selanjutnya, membeli memiliki relasi menggunakan dengan diskon, di mana membeli dapat menggunakan 0 atau 1 diskon dalam satu pembelian dan 1 atau diskon dapat digunakan oleh satu atau banyak membeli. Selanjutnya, konsumen memiliki relasi membayar dengan pembayaran, di mana konsumen dapat membayar satu atau lebih pembayaran dan satu pembayaran dapat dibayar hanya oleh satu konsumen saja. Selanjutnya, pembayaran juga memiliki relasi memiliki dengan membeli, di mana pembayaran memiliki hanya satu membeli dan membeli dimiliki oleh hanya satu pembayaran. Selanjutnya, yang terakhir, pembayaran juga memiliki relasi mengirim dengan driver, di mana pembayaran hanya dikirim oleh satu driver dan driver dapat mengirim satu atau banyak pembayaran. Saya saya Aulia Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang function dan prosedur yang digunakan. Yang pertama itu function. Di sini saya membuat 4 function, yaitu yang pertama ada hitung total harga barang, yang kedua ada validate diskon, yang ketiga ada reduce stock, yang keempat ada validate kuantitas. Tujuannya yang pertama untuk hitung total harga barang itu untuk menghitung total harga setiap barang dikalikan dengan jumlah kuantiti yang dibeli oleh konsumen. Kemudian yang untuk nomor 2 yaitu validate diskon, yaitu terdapat beberapa kondisi diskon, yaitu yang pertama diskon harus di mana tanggal berlakunya harus kurang dari tanggal berakhirnya, kemudian tanggal berakhirnya itu harus lebih dari tanggal berlakunya. Kemudian yang ketiga ada reduce stock. Reduce stock itu seperti kayak update stock. Jika pembeli atau konsumen membeli sesuatu, maka stok tersebut akan berkurang menggunakan fungsi reduce stock ini. Kemudian yang keempat ada validate kuantitas. Apa sih validate kuantitas itu? Validate kuantitas itu untuk memvalidasi kuantitas yang diinputkan oleh konsumen itu apakah stoknya tersedia atau tidak. Maka dari itu jumlah maksimal yang bisa di eh, bisa di bisa di bisa dibeli oleh konsumen itu sesuai dengan maksimum jumlah stok yang ada di inventory. Nah, selanjutnya untuk prosedur ini sendiri saya membuatnya ada 3, yang pertama ada read konsumen, yang kedua ada delete diskon out of date, yang ketiga adalah update tanggal diskon. Yang pertama ada read konsumen. Tujuan dari read konsumen ini untuk membaca data-data konsumen yang telah masuk ke dalam tabel. Yang kedua ada delete diskon out of date. Prosedur ini bertujuan untuk menghapus diskon yang sudah melewati masa berakhirnya. Jadi otomatis diskon yang telah memasuki uh, tanggal berakhirnya maka akan terhapus. Kemudian yang ketiga ada update tanggal diskon. Update tanggal diskon ini memungkinkan admin untuk dapat mengupdate jika semisal ingin diskon tersebut misalnya diperpanjang. Nah, untuk selanjutnya ada contoh yang pertama dalam functionnya yaitu hitung total harga barang, di mana parameternya itu berupa ID list di list barang. Deskripsinya itu menghitung total pembelian konsumen. Jadi, function ini bertujuan untuk menghitung total pembelian. Nah, dari function ini itu dilakukan pengujian dengan modul pengujian, kemudian jika ditemukan ID-nya, maka hasilnya akan seperti ini, muncul pada layar. Kemudian jika ID tidak ditemukan, maka layar akan memberitahu bahwa ID salah atau tidak ditemukan. Selanjutnya untuk prosedur contohnya itu delete diskon out of date, yang dimana tujuannya itu untuk menghapus diskon yang telah melewati tanggal berlaku. Nah, output dari prosedur ini yaitu jika terdapat diskon dihapus, maka outputnya akan seperti ini, terdapat kode promo yang telah dihapus. Kemudian jika misalnya
tidak terdapat diskon yang jika terdapat diskon yang tidak melewati tanggal berlaku, maka tidak ada kupon yang dihapus. Perkenalkan, nama saya Paulina Lestari Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger update stok dan status mengirim. Create or replace trigger update stock akan membuat atau mengganti trigger dengan nama update stock. Trigger akan dijalankan setelah operasi insert, delete, atau update pada tabel list pembelian. Pada trigger ini mengecek apakah yang dilakukan operasi insert. Jika iya, maka stok di tabel inventory akan dikurangkan dengan jumlah yang diinsert ke dalam list pembelian untuk barang dengan ID yang sesuai. Lalu, jika tidak, maka akan mengecek apakah operasi yang dilakukan adalah operasi delete atau bukan. Jika ya, maka stok di tabel inventory ditambah dengan jumlah yang dihapus dari list pembelian untuk barang dengan ID yang sesuai. Kemudian, jika bukan delete, maka akan mengecek kembali apakah yang dilakukan adalah operasi update. Jika ya, maka stok pada tabel inventory dihitung ulang dengan mengurangkan jumlah lama dan menambahkan jumlah baru untuk barang dengan ID yang sesuai. Dengan menggunakan trigger ini, stok di tabel inventory akan selalu terupdate secara otomatis setiap kali ada perubahan pada tabel list pembelian barang. Pada tabel list pembelian. Kemudian untuk trigger status mengirim, yang pertama akan mengecek apakah tanggal pengiriman pada baris yang akan diinsert tidak nul. Jika tanggal pengiriman tidak nul, maka status pengiriman akan diatur sebagai dikirim. Tetapi jika tanggal pengiriman nul, maka status diatur sebagai belum dikirim. Ini saya Nova akan menjelaskan tentang mengenai trigger total harga. Yang dimana trigger total harga berguna jika kita menginsert di list pembelian, maka list pembelian, maka dalam list pembelian harga per unit di tabel inventory akan dikalikan dengan kuantitas yang ada di list pembelian. Setelah pengkalian harga per unit dan kuantitas yang ada di list pembelian, itu adalah akan menjadi hasil total harga barang. Total harga barang di list pembelian. Lalu berikutnya, untuk trigger cek tanggal kadaluarsa, yaitu jika kita menginsertkan tanggal kadaluarsa di tabel inventory, jika tanggalnya kurang dari tanggal hari ini, maka akan terjadi pemberitahuan atau error yang dimana akan ada pemberitahuan tanggal kadaluarsa harus lebih dari tanggal hari ini. Namun jika tanggal kadaluarsa lebih dari tanggal hari ini, tanggal hari ini, maka insert akan berhasil dilakukan pada tabel inventory.